Hai, assalamualaikum semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang zat aktif tiamin HCl. Tiamin HCl atau yang dikenal juga sebagai vitamin B1 hidroklorida adalah bentuk garam dari vitamin B1 yang larut dalam air. Zat ini memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh kita, terutama dalam membantu proses metabolisme karbohidrat menjadi energi. Selain itu, tiamin HCl juga berperan dalam menjaga fungsi sistem saraf, otot, dan jantung agar tetap bekerja dengan baik. Berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6, organoleptis dari tiamin HCl dikatakan bahwa berbentuk hablur atau serbuk hablur, berwarna putih, dan berbau khas yang lemah. Baiklah, sekarang akan dijelaskan mengenai struktur senyawa dari tiamin HCl. Tiamin HCl adalah garam hidroklorida dari tiamin yang memiliki rumus molekul C12H17ClN4OS. Struktur umum tiamin tersusun dari dua cincin heterosiklik utama yang terhubung oleh rantai metilena. Yaitu yang pertama adalah cincin pirimidin dengan penamaan 4-amino-2-metilpirimidin dan cincin tiazolium dengan penamaan 5,2-hidroksietil 4-metiltiazolium, yang dimana kedua cincin ini memainkan peran penting dalam aktivitas biologis dan interaksi dengan enzim. Lalu berikutnya akan dijelaskan mengenai komponen penyusun struktur dari tiamin HCl, yang dimana akan dimulai dari cincin pirimidinnya terlebih dahulu. Cincin pirimidin ini adalah sistem aromatik yang mengandung dua atom nitrogen, yang memiliki fungsi utama memberikan stabilitas struktural dan berpartisipasi dalam reaksi enzimatik sebagai bagian dari kofaktor aktif tiamin pirofosfat atau TPP. Gugus fungsional utama yang terdapat pada cincin ini yaitu yang pertama adalah gugus amino atau NH2 yang berada pada posisi karbon nomor 4 yang berperan dalam interaksi hidrogen dengan enzim dan meningkatkan polaritas dan kelarutan dalam air. Gugus amino ini juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino dalam enzim target. Yaitu yang berikutnya adalah gugus metil atau CH3 yang berada pada posisi karbon nomor 2 yang berfungsi untuk menstabilkan interaksi hidrofobik dengan protein target, yang dimana cincin pirimidin stabil dalam kondisi fisiologis tetapi dapat mengalami modifikasi enzimatis selama metabolisme. Kemudian akan dijelaskan mengenai cincin tiazoliumnya. Cincin ini mengandung atom sulfur dan nitrogen yang membuatnya sangat reaktif dalam reaksi katalitik, yang dimana cincin ini memiliki fungsi utama yaitu berperan sebagai pusat reaktif dalam enzim yang bergantung pada tiamin. Lalu juga dia dapat memfasilitasi proses dekarboksilasi oksidatif dalam metabolisme karbohidrat. Pada cincin ini terdapat gugus-gugus fungsional utama, yaitu yang pertama ada gugus hidroksil atau OH yang terdapat pada rantai samping etil, yang berfungsi dalam meningkatkan kelarutan dalam air dan memungkinkan interaksi hidrogen dengan molekul air atau protein. Lalu berikutnya ada gugus metil atau CH3 yang berada pada posisi karbon nomor 4, yang dapat memberikan stabilitas sterik pada cincin. Lalu berikutnya ada atom sulfur atau S dalam cincin tiazolium, di mana atom sulfur ini bersifat elektrofilik sehingga dia dapat memudahkan reaksi kimia dengan substrat dan juga dapat membantu dalam mekanisme pengikatan substrat enzimatik. Lalu berikutnya terdapat muatan positif pada cincin tiazolium, di mana muatan ini dapat membantu dalam pembentukan interaksi elektrostatik dengan gugus fosfat dalam bentuk aktifnya atau TPP. Secara keseluruhan, cincin ini bisa mengalami protonasi dan deprotonasi yang sangat penting dalam mekanisme reaksi enzimatik. Positif pada cincin tiazolium membantu dalam stabilisasi reaksi enzimatik, terutama dalam transfer gugus karbon. Lalu komponen penyusun lainnya yaitu terdapat gugus penghubung atau metilena, yaitu CH2 yang terdapat pada bagian tengah-tengah antara cincin pirimidin dan tiazolium, yang dimana penghubung ini yang berfungsi untuk menghubungkan antara cincin pirimidin dan cincin tiazolium. Dan juga gugus penghubung ini berperan dalam fleksibilitas struktural yang memungkinkan interaksi optimal dengan enzim target. Lalu yang terakhir adalah gugus klorida atau Cl dalam bentuk garam HCl, yang dimana gugus ini dapat berfungsi meningkatkan kelarutan dalam air sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh dan membantu stabilitas kimia dalam formulasi farmasi, terutama dalam bentuk tablet, kapsul, dan injeksi.
Selanjutnya ada uji kualitatif tiamin HCl. Uji kualitatif menggunakan uji tiokrom. Uji ini bertujuan untuk memastikan keberadaan tiamin melalui tiokrom yang khas atau fluoresensi biru. Prosedur dilakukan dengan menambahkan tiamin HCl dengan NaOH. NaOH di sini berfungsi menciptakan suasana basa. Selain NaOH juga ditambahkan kalium ferrosianida atau bromin air yang berfungsi sebagai oksidator. Kemudian dipanaskan. Lalu diamati adanya warna fluoresensi biru keunguan di bawah sinar UV yang menandakan terbentuknya tiokrom. Baku pembanding atau reference standar adalah zat standar yang digunakan untuk memastikan kualitas dan keakuratan pengujian dalam pembuatan sediaan farmasi, termasuk injeksi tiamin HCl. Dalam kasus injeksi tiamin HCl, baku pembandingnya adalah tiamin HCl atau tiamin hidroklorid. Reference standar yang dapat berasal dari sumber resmi seperti United States Pharmacopoeia atau USP, European Pharmacopoeia atau EV, atau bahan baku farmasi yang terstandarisasi lainnya. Baku pembanding bisa didapatkan dari Inflalabs atau Indonesian FDA Laboratory Service. Inflalabs bertujuan untuk menyediakan layanan elektronik dalam pembelian baku pembanding, hewan uji, mikroba baku, serta layanan kalibrasi dan uji profesiensi. Layanan Inflalabs dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk perguruan negeri, institusi pendidikan, instansi pemerintah, sektor swasta, serta unit internal BPOM seperti Balai Besar dan Balai BPOM di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui baku pembanding yang digunakan untuk sediaan injeksi tiamin hidroklorida, yaitu tiamin hidroklorida, dapat dicek melalui website BPOM yaitu Infalabs. Caranya yaitu yang pertama, buka aplikasi pencari seperti Google. Kemudian, cari Infalabs. Klik website yang paling atas, lalu klik bagian baku pembanding. Masukkan baku pembanding yang ingin dicari yaitu tiamin hidroklorida. Akan muncul informasi seperti nama baku uji, keterangan, nomor kontrol, previous nomor kontrol, bobot, dan keterangan pengujian. Di sini juga tertera informasi seperti berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, harga yang ditetapkan untuk masing-masing jenis baku pembanding adalah Rp500.000. Jika ingin membeli baku pembanding, maka dapat dilakukan melalui website Infalabs ini, yaitu caranya dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian ikuti tata cara yang tertera pada gambar ini. Berdasarkan jurnal yang telah kita review sebelumnya, bahwasanya metode penelitian pada jurnal tersebut dilakukan untuk menilai efek injeksi tiamin hidroklorida terhadap migrasi, kelangsungan hidup, dan status tiamin dalam jaringan ikan salmon coho yang mengalami defisiensi tiamin. Variabel dalam penelitian yang pertama yaitu ada variabel bebas, di mana pemberian injeksi tiamin hidroklorida dengan dosis 50 mg per kilogram BB dalam larutan salin fisiologis atau PST dibandingkan dengan kontrol yang hanya mendapat salin fisiologis atau PS. Yang kedua yaitu ada variabel terikat. Yang pertama, jumlah ikan yang berhasil bermigrasi. Yang kedua, yaitu kelangsungan hidup ikan setelah migrasi. Yang ketiga, yaitu konsentrasi tiamin dalam berbagai jaringan seperti telur, hati, otot, ginjal, dan limpa. Dan yang terakhir yaitu aktivitas enzim transketolase yang bergantung pada tiamin.
Selanjutnya, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan eksperimen lapangan dengan desain kelompok perlakuan dan kontrol. Pada kelompok perlakuan, ikan diberi injeksi tiamin HCl dan kelompok kontrol ikan hanya diberi injeksi salin fisiologis tanpa tiamin. Pada pengamatan dilakukan di 2 lokasi. Yang pertama, lower weir atau hilir, tempat injeksi diberikan. Yang kedua, upper weir atau hulu, tempat ikan bermigrasi dan sampel dikumpulkan. Metode statistik yang digunakan, yang pertama uji chi-square untuk menilai hubungan antara perlakuan dan kelangsungan hidup ikan. Yang kedua, ANOVA satu arah untuk membandingkan kadar tiamin antar jaringan. Preparasi analisis sediaan meliputi ekstraksi jaringan dengan mehomogenisasi jaringan hati, otot, ginjal, limpa, dan telur dalam 2% asam trichloroacetat untuk mengekstrak tiamin. Aktivitas transketolase juga diuji di jaringan hati dan ginjal untuk menilai fungsi metabolik yang bergantung pada tiamin. Waktu analisis nyawa obat mencakup proses homogenisasi dan ekstraksi yang memerlukan 1 hingga 2 menit per sampel. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa injeksi tiamin efektif dalam mitigasi defisiensi tiamin pada salmon dewasa, khususnya terkait dengan sindrom kematian dini atau IMS.